Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membacakan hasil dari makalah kami. Langsung saja kepada Kakanda Said Wahyu, saya persilahkan dengan hormat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersolawat kepada Nabi, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita dapat bertatap muka untuk berdiskusi, dan kebetulan hari ini kami dari kelompok 12 akan memaparkan makalah kami, yaitu yang berjudul ideologi keagamaan dan radikalisme di Indonesia. Jadi ada 4 poin yang akan dibahas. Apa yang dimaksud dengan ideologi dan agama, apa yang dimaksud dengan radikalisme, bagaimana akar sejarah gerakan radikalisme di Indonesia, dan yang terakhir bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama terhadap radikalisme. Baik, mengenai ideologi. Ideologi adalah kumpulan ide-ide atau dasar gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat sistematis sesuai dengan arah serta tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan nasional sebuah bangsa dan negara. Adapun beberapa ahli atau tokoh yang berpandangan atau berpendapat tentang ideologi. Salah satu tokoh yaitu Safauddin. Ideologi adalah pemikiran menuju keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bersama yang melalui proses berpikir manusia untuk menentukan aturan-aturan dalam kehidupan. Kemudian pendapat Gunawan Sutrisno, ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan atau akidah akliyah yang sampai melalui proses berpikir yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Kemudian agama. Agama adalah sebuah ajaran dan sistem yang mengatur tentang tata keimanan atau kepercayaan seseorang dan pribadi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian beberapa tokoh berpendapat mengenai agama. Menurut Hendro Puspito, definisi agama itu ialah sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dan alam semesta yang berkaitan dengan keyakinan. Kemudian ideologi dan agama, yaitu ideologi yang bersumber pada filsafah agama yang tercantum atau termuat dalam kitab suci agama. Agama sebagai ideologi dalam tataran individu, etika berfungsi sebagai suatu proses awal pembentukan identitas. Konstruksi identitas akan memberikan sebuah kesadaran untuk mempercayai segala bentuk kebenaran disampaikan oleh agama itu sendiri. Jadi ciri-ciri ideologi agama yang pertama, urusan negara dan pemerintah dijalankan berdasarkan hukum agama tersebut. Ini adalah ciri-ciri ideologi agama. Yang kedua, hanya satu agama resmi dalam negara. Yang ketiga, semua aspek kehidupan berlandaskan agama. Seperti contoh-contohnya itu seperti negara-negara Arab Saudi, Roma, India, Jepang, dan Tibet. Karena Arab Saudi dia berlandaskan dengan agama Islam. Kalau di Roma itu Kristen, India itu Hindu, Tibet, Buddha, Jepang, Shinto. Kemudian radikalisme. Radikalisme adalah salah satu masalah yang dihadapi banyak negara di dunia ini. Radikalisme terutama dalam konteks politik dikaitkan dengan pandangan ekstrim dan keinginan untuk perubahan sosial yang cepat. Jadi radikalisme adalah konsep dengan arti yang sangat luas
Jadi radikalisme itu adalah paham atau aliran yang terkait dengan perubahan besar dan ekstrim, gerakan yang sudah ada sejak abad ke-18 di Eropa. Jadi kini radikalisme konsep yang banyak datang dan diperangi karena banyak terkait dengan kekerasan dan juga mengatasnamakan agama. Seperti contohnya orang Barat memandang bahwa orang Islam itu adalah teroris, radikal, agama yang keras. Padahal secara mendasar bukan seperti itu, karena agama mengajarkan kita kepada hal kebaikan. Mungkin dilanjutkan oleh Rizky. Oke, terima kasih atas sambutan dari Kakanda Wahyu. Nah, bentar. Nah, saya akan melanjutkan tentang bagaimana sih pandangan NU terhadap gerakan radikalisme. Nah, perlu kita ketahui bahwa Nahdlatul Ulama atau NU sebuah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau bisa dikatakan 31 Januari 1962 Masehi. Pada awal lahirnya sebagai respon atau counter terhadap paham atau gerakan radikalisme. Nahdlatul Ulama motivasi utamanya adalah untuk mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Aswaja merupakan paham yang menekankan pada aktualisasi nilai-nilai toleransi atau tasamuh dan perbaikan atau reformatif atau bisa dikatakan islahiyah. Satu, NU mencegah gerakan radikalisme. Solusi yang harus dilakukan dalam mencegah meluasnya gerakan radikalisme agama atau gerakan Islam garis keras diantaranya adalah mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Aswaja NU ke dalam masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan. Aktualisasi berarti menghidupkan dan mempraksiskan kembali nilai-nilai Aswaja NU dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, konsep negara menurut Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama berdiri tahun 1926 dalam proses menuju pembentukan negara Indonesia. Sedang HT berdiri ketika nasionalisme di tempat ia berdiri telah terbentuk, yaitu tahun 1953. 3. Pancasila sebagai representasi nilai-nilai keislaman. Peran Pancasila terlihat masih dibutuhkan dalam menumpas radikalisme agama di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi berarti suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah manusia, masyarakat, dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan itu sendiri. Oke, itulah persembahan makalah dari kami kelompok 12. Kalau ada kesalahan, datanya dari kami. Kalau ada kebenaran, itu datanya dari pembelajaran kami. Saya serahkan kembali untuk melanjutkan Zoom pada kali ini. Baik, sudah ya kelompok 12 ya, Rizky. Sudah tuntas ya pembacaan makalahnya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Rizky dan Said Wahyu ya. Tadi mana Said Wahyu? Apa yang disampaikan oleh kelompok 12 ini sudah sangat cukup memuaskan bagi kita semua.
Dan saya anggap presentasi sangat menarik untuk kelompok 12. Mengapa saya katakan demikian? Karena apa yang disampaikan dari teman kita Said Wahyu tadi, makalahnya ini disertai dengan data-data yang jelas bahwa penjelasan mengenai ideologi, keagamaan, dan radikalisme disertai dengan pendapat para tokoh. Saya dengar tadi ada beberapa tokoh yang disebutkan mengenai pengertian ideologi dan keagamaan dan juga radikalisme. Dan bahkan ditambahkan pula dengan pendapat dari Nahdlatul Ulama mengenai radikalisme. Ini sangat menarik tentunya karena disertakan dengan salah satu organisasi keagamaan yang besar di Indonesia, responnya terhadap fenomena radikalisme. Baik, sedikit saya menanggapi atau merespon dari makalah kelompok 12. Satu hal yang penting dipahami oleh adik-adik mahasiswa bahwa persoalan ideologi keagamaan ini bukan hanya menyangkut bagaimana mengatur sistem kenegaraan ya. Karena tadi saya melihat ada kecenderungan kelompok 12 ini membahas hubungan antara ideologi keagamaan dan sistem pemerintahan. Sempat pula disinggung beberapa negara, termasuk diantaranya adalah Arab Saudi, China, dan Jepang ya. Kalau saya tidak salah ingat ada beberapa negara yang memang sistem pemerintahan yang diterapkan oleh negara-negara yang disebutkan oleh Said Wahyu itu memang dalam kategori monarki, sistem monarki ya, sistem kekerajaan. Nah, ada kecenderungan bahwa suatu negara yang membangun negaranya, menjalankan sistem pemerintahannya berbentuk monarki memang sangat identik dengan ideologi keagamaan yang diterapkan sebagai asasnya, asas tunggalnya ya. Seperti Arab Saudi yang menerapkan hukum Islam di negaranya. Begitu juga dengan India, China, dan Jepang. Yang masing-masing negara tersebut mengedepankan yang namanya ideologi keagamaan dalam menjalankan sistem negara. Nah, satu hal yang saya singgung tadi bahwa persoalan ideologi keagamaan ini bukan hanya pada level kenegaraannya, tapi juga di tingkat akar rumput. Kita bisa melihat bahwa realitas yang terjadi di masyarakat Indonesia, organisasi-organisasi keagamaan itu juga hampir semuanya mengusung mempunyai ideologi keagamaan tersendiri, atau secara lebih spesifik kadangkala disebut juga sebagai punya mazhab tersendiri. Tadi disinggung oleh kelompok 2 bahwa Nahdlatul Ulama misalnya itu menganut paham apa tadi aswaja ya, begitu ya kalau saya tidak salah dengar ya, aswaja ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga dengan organisasi-organisasi keagamaan lainnya. Jadi pada intinya persoalan ideologi keagamaan ini bukan hanya pada level kenegaraan, tapi juga ada di level organisasi-organisasi keagamaan. Mengapa kemudian saya mendesain mata kuliah kita ini mengangkat tema ideologi keagamaan dan radikalisme? Karena radikalisme juga merupakan bagian dari wujud nyata atau manifestasi dari ideologi keagamaan. Tapi penyebutan radikalisme ini yang agak problematis sebenarnya ya. Mengapa saya katakan problematis? Karena istilah radikalisme ini banyak sekali derivasinya, banyak istilah-istilah yang menyerupai, yang sering dipertukarkan dengan istilah radikalisme. Misalnya saja kita menyebut ekstremisme, Islam fundamentalisme, Islam revivalisme. Jadi sebenarnya kalau kita menengok ke belakang wacana-wacana
Islam garis keras ini sebenarnya banyak istilah yang dikeluarkan oleh para ahli ya. Kalau saya tidak salah mengingat di beberapa buku eh, yang berjudul wacana gerakan organisasi keagamaan di Indonesia itu istilah revivalisme, istilah fundamentalisme, dan terakhir ini radikalisme. Istilah yang sempat menggemparkan masyarakat Indonesia karena sudah muncul beberapa wujud nyata dari gerakan radikalisme ini. Yang kalau kita ingat kembali misalnya kasus bom Bali 1, bom Bali 2, kasus Hotel J Marriott di Jakarta, dan berbagai kasus termasuk di Makassar juga sudah pernah terjadi kasus bom pengeboman di beberapa tempat ya. Itu salah satu bentuk gerakan radikalisme keagamaan yang problematisnya karena seluruh pelaku gerakan-gerakan radikalisme ini ternyata umat muslim ya. Nah, inilah yang kemudian merusak citra buruk dari umat muslim karena munculnya gerakan-gerakan yang boleh dikata juga anti pemerintah sebenarnya. Sebenarnya tindakan mereka ini kalau dianalisa menurut para ahli kebanyakan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah ya. Bukan karena protes dengan agama lain, tapi sebenarnya paham radikalisme ini mengusung perubahan, ingin mengadakan perubahan yang besar-besar dalam artian ingin menggantikan sistem yang berlaku di Indonesia, sistem demokrasi dan sistem Pancasila. Itu yang ingin dihapuskan. Lalu menegakkan secara utuh syariat Islam. Atau dalam kasus Hizbut Tahrir atau FPI, dia menginginkan yang namanya penegakan sistem khilafah yang ada di menggantikan Pancasila ya. Nah, ini yang menjadi persoalan besar bagi bangsa kita. Bukan hanya bagi pemeluk Islam ya, tapi juga pemeluk-pemeluk agama lain. Karena kita sudah founding father kita, para pendiri bangsa kita sudah sepakat Pancasila ini sebagai ideologi yang boleh dikata sebagai ideologi yang mampu mempersatukan seluruh golongan, seluruh agama-agama yang ada di Indonesia, seluruh suku, bahasa, dan bangsa, menjadi perekat sosial di tengah masyarakat. Nah, saya kira ini sekedar pengantar. Satu hal yang saya anggap kurang juga di kelompok 12, mohon maaf, sebenarnya kalau kita membahas masalah radikalisme sangat penting diawali dengan definisi. Definisi yang saya maksud di sini, setidaknya kelompok 12 ini mengajukan satu acuan atau referensi dari mana siapa tokoh misalnya yang mendefinisikan radikalisme. Atau mungkin ada rujukannya dari undang-undang ya. Undang-undang terorisme misalnya di pasal berapa ada disebutkan definisi radikalisme. Karena ini sangat penting. Persoalan definisi ini kalau kita tidak sepakati, boleh jadi perdebatan yang tidak ada habisnya, tidak kunjung berakhir di diskusi kita. Karena sebagian pakar mengatakan radikalisme ini justru positif maknanya. Karena kalau kita melihat dari sisi filsafat, ilmu filsafat, istilah radikalisme ini justru positif ya. Berpikir secara mendalam, itu makna singkatnya. Kalau dari sisi keilmuan filsafat, tapi tergantunglah. Itulah pentingnya saya mengatakan bahwa sangat penting ini persoalan definisi radikalisme. Dari mana sumber rujukan yang diacu oleh kelompok 12? Apakah mengacu pada pendapat suatu ahli? Apakah mengacu kepada terminologi yang diformulasikan oleh pemerintah atau kelompok agama-agama lain? Karena jangan sampai juga radikalisme ini hanya menjadi semacam propaganda untuk merusak citra Islam. Apalagi perlu kita sangat berhati-hati
mengaitkan antara radikalisme dengan terorisme. Di situ perlu penjelasan yang lebih konkret ya, supaya teman-teman mahasiswa lainnya bisa lebih paham apa yang dimaksud radikalisme ini dan bentuk-bentuknya. Jangan sampai kita serta-merta menyandarkan bahwa organisasi A itu radikal, organisasi B radikal. Saya kira tidak seperti itu ya. Perlu juga pembuktian yang nyata bahwa memang organisasi yang bersangkutan ini memang memiliki gerakan radikal. Sebagai contoh, Front Pembela Islam atau FPI ini sudah betul-betul dinyatakan oleh pemerintah sebagai organisasi yang cenderung ekstrim dalam berbagai aksinya, meskipun ini pro kontra sebenarnya, karena sebagian fakta juga membuktikan FPI ini justru banyak berkontribusi pada korban bencana ya. Nah, itu di sisi lain, saya tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa FPI ini radikal atau dan sebagainya, tinggal bagaimana mahasiswa di mata kuliah ini perlu dengan sangat kritis dan cermat dalam menilai segala sesuatunya, termasuk wacana radikalisme. Baik, itu saja untuk hari ini, sekedar merangsang atau memicu pemikiran adik-adik mahasiswa supaya bisa melanjutkan diskusi di grup WhatsApp ya, mengenai ideologi keagamaan dan radikalisme. Oke, sebelum saya menutup, saya sedikit lagi penyampaian bahwa materi ini sangat penting karena memang dakwah multikultural. Mata kuliah kita ini, apalagi kalau kita berbicara masalah berdakwah di tengah masyarakat yang majemuk, sangat penting memahami yang namanya ideologi keagamaan ya, terutama wacana-wacana radikalisme, wacana ekstremisme, dan gerakan-gerakan yang dianggap ekstrim yang menjadi bukan hanya menjadi tugas para dai, tapi juga bagi seluruh elemen masyarakat ya, termasuk juga mahasiswa yang saat ini sedang mengampu mata kuliah ini. Sangat penting untuk mempelajari wacana ideologi keagamaan dan radikalisme. Saya kira itu penyampaian materi tambahan dari saya untuk kelompok 12. Mohon kiranya kelompok 12 Saudara Said Wahyu dan siapa tadi mengarahkan teman-temannya berdiskusi ya. Mana tadi? Siapa? Saya lupa tadi, Said Wahyu dan Rizky, siapa? Pak. Oh, Rizky SPR ya. Ya, Mohon Pak. maaf, saya lupa namanya. Tidak apa-apa. Sudah di-share makalahnya ya di grup ya? Sudah, Pak, aman. Oke, baik, aman. Mana Ketua Rambel? Sudah screenshot atau Rizky? Sudah, Siapa yang tadi yang saya amanahkan tadi screenshot? Biar saya yang screenshot, Pak. Oh ya, Sudah, Pak. Sudah ya, sudah. Kalau sudah saya akhiri saja kalau sudah deh. Tolong dijawab. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Oh, sudah. Oke, sudah. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kelompok 12. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa yang berkesempatan hadir di mata kuliah ini. Saya mohon maaf kiranya pertemuan-pertemuan yang lalu itu saya tidak berkesempatan memandu kuliah lewat Zoom karena saya habis operasi penyakit diabetes. Saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Dan sekaligus mengingatkan kepada kelompok 13 untuk minggu depan dipersiapkan materinya sebaik-baiknya karena minggu depan itu sudah pertemuan terakhir dan seluruh mahasiswa juga bersiap-siap untuk menghadapi ujian akhir semester ya. Hadapilah dengan santai, jangan juga terlalu tegang menghadapi ujian karena soal-soal yang saya buat nanti di ujian akhir semester itu kebanyakan meminta pandangan ya, bukan hafalan tapi persepsi atau semacam pemikiran mahasiswa yang sesuai pemahaman mahasiswa selama melalui proses perkuliahan. Baik, itu saja saya ucapkan akhirul kalam. Fastabiqul khairat, nun wal kalim wa ma yasturun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.